Sebelum memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melisa Juwita BR Nainggolan. Di sini, saya akan memandu keberlangsungan kegiatan pada siang hari ini. Selamat datang dalam Focus Group Discussion yang diadakan oleh komunitas Marijo Belajar. Yang terhormat, Muhammad Fikri Zulfikar, MPD, serta Agnes P. Senduk, SPD, sebagai panelis pada diskusi kita pada siang hari ini. Yang kami hormati, founder dan co-founder komunitas Marijo Belajar. Dan tak lupa kepada teman-teman peserta pada siang hari ini yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual dalam kegiatan Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Literasi Digital di Tengah Pandemi yang diselenggarakan oleh komunitas Marijo Belajar. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Para hadirin dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio selama kegiatan berlangsung. Harap menggunakan fitur raise hand pada Zoom pada saat sesi diskusi berlangsung agar kegiatan berlangsung dengan kondusif. Selanjutnya, langsung saja kita memasuki acara inti. Namun sebelumnya izinkan saya menyerahkan acara kepada moderator kita kali ini. Kepada Fahwas Musafir, dipersilahkan. Halo, Baik. Fahwas. Oh ya. Baik, terima kasih Kak Melisa yang telah memberikan saya kesempatan untuk membantu acara pada hari ini. Selamat sore untuk para panelis dan peserta. Perkenalkan, nama saya Fahwas Muzaffar sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan FGD atau Focus Group Discussion pada sore hari ini. Sebelum kita memasuki inti kegiatan, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan beberapa peraturan yang akan berlangsung selama jalannya acara FGD. Untuk para panelis, yang pertama, diharapkan agar saat kegiatan berlangsung, para panelis dapat saling menghargai pendapat satu sama lain dengan tidak memotong pembicaraan. Yang kedua, diharapkan kiranya para panelis dapat menggunakan bahasa yang lebih sederhana dalam menyalurkan pendapat, agar para peserta dapat lebih memahami setiap pendapat yang telah disampaikan. Untuk para peserta, yang pertama, diharapkan agar para peserta yang ada di ruang Zoom dapat mematikan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, kiranya para peserta dapat mengikuti kegiatan FGD sore ini dengan fokus, dan nanti akan ada sesi tanya-jawab. Bagi para peserta via Zoom yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung kepada para panelis, bisa bertanya secara langsung, tetapi terlebih dahulu harus mengirimkan format yang berisikan nama, instansi, asal domisili di kolom chat Zoom. Sekali lagi, nama, instansi, dan asal domisili di kolom chat Zoom. Demikian peraturan yang patut kita perhatikan bersama. Sekarang saya akan memperkenalkan kedua orang hebat yang akan menjadi panelis sore ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari kedua panelis kita yang akan mengisi acara FGD pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan menghadirkan Kak Muhammad Fikri Zulfikar. Selamat sore, Kak Fikri. Sore. Halo. Baik. Seperti yang kita ketahui, beliau merupakan owner dari penerbit Muara Books yang berlangsung dari tahun 2018 hingga saat sekarang ini. Dan juga beliau merupakan guru ekstrakurikuler jurnalistik SMK Negeri 5 Kota Malang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Beliau juga merupakan penulis lepas di Radar Malang
Malang Post, hingga Surya. Beliau menempuh pendidikan di S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Sastra UNM, dan juga S2 Pendidikan Bahasa Indonesia UNM. Beliau juga menorehkan beberapa prestasi, di antaranya yaitu juara 1 desain video profil Madrasah Sejatim tahun 2009, dan juga 10 besar dalam pembuatan lomba film pendek Madrasah Nasional tahun 2009. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke panelis kedua, yaitu Kak Agnes P. Senduk, SPD. Selamat sore, Kak Agnes. Halo, selamat sore. Ini wajah saya kayaknya nggak kelihatan ya. Kelihatan, Kak. Oke. Ini teknologinya masih baru soalnya. Baik, langsung saja kita bacakan. Langsung saja saya akan bacakan CV-nya dari panelis kedua kita. Beliau menempuh pendidikan di S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah di Universitas Negeri Manado dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Beliau juga menempuh pendidikan di S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Beliau juga menorehkan beberapa prestasi, di antaranya yaitu juara 1 seleksi Gerakan Indonesia Membaca Menulis tahun 2015 tingkat provinsi, juara Harapan 1 Duta Bahasa Sulawesi Utara 2013, dan juga juara 2 dalam kompetisi debat Bahasa Indonesia 2016 tingkat universitas. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Sanggar Bahtera Unima dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dan juga sebagai Sekretaris KFK Unima dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Dan juga Koordinator Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FBS Unima dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Demikian para panelis luar biasa kita untuk sesi FGD pada sore hari ini. Dan seperti yang telah kita ketahui dan yang telah disampaikan juga oleh Kak Melisa, bahwasanya kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan literasi digital dalam kegiatan kali ini. Tema literasi digital di sore hari ini selaras dengan tujuan Marijo Belajar untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, selama 1,5 jam sampai dengan 2 jam ke depan, kita akan mendengarkan pandangan maupun ide, gagasan dari para panelis terkait literasi digital. Langsung saja kita memasuki pada poin pertanyaan pertama yang akan membahas mengenai definisi literasi digital secara umum dan mengapa kita perlu mengenal yang namanya literasi digital. Untuk ide dan pandangan terkait hal ini, pertama-tama kita akan mendengarkan dari Kak Fikri. Dipersilakan Kak Fikri atas tanggapannya. Oke, terima kasih Kak Agnes dulu ini. Ya, apa ya, kalau ngomongin literasi digital, saya kira dari kata literasi sendiri itu berhubungan dengan baca dan tulis, saya kira, dan karena sekarang apa ya, medianya ada di internet maupun lah, berarti ya kita apa ya, upaya dalam baca menulis di internet dan bagaimana caranya kita mendapatkan informasi, menggunakan informasi dengan baik di dalam internet untuk kebermanfaatan kita. Itu mungkin itu singkat untuk literasi digital. Baik, terima kasih Kak Fikri atas ide dan pandangannya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Fikri, bahwasanya literasi digital adalah bagaimana cara kita mengolah informasi dalam suatu media untuk kebermanfaatan hidup kita. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ide dan tanggapan dari Kak Agnes. Dipersilakan Kak Agnes atas tanggapannya. Ya, terima kasih. Jadi semuanya selamat sore. Halo, dimanapun kalian berada. Kali ini karena kita membahas literasi digital ya,
Sebenarnya sama, pandangan saya itu sama dengan Mas Fikri. Tapi untuk mendetailkan mungkin proses literasi yang terjadi itu adalah ketika kita mampu untuk memanfaatkan perangkat hardware, software, dan media internet itu. Kemudian kita dari situ kita mampu untuk meresepsi sesuatu, dan yang kita resepsi itu ada proses pengolahannya sampai kita memproduksi apa gitu. Jadi misalnya kalau dari internet itu kita bisa punya banyak bahan bacaan, kemudian setelah kita membaca itu biasanya kan kita typing komen gitu, mulai berkomentar kepada teman-teman, atau mungkin mau punya wujud karya yang lain, mau bikin puisi, mau bikin apa. Nah itu semuanya adalah rangkaian proses dari literasi berbasis digital. Kita menerima apa dan kita memberikan apa lewat media internet. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Agnes dan juga Kak Fikri atas pandangannya mengenai apa sih definisi literasi digital itu secara umum. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada poin pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara untuk memajukan dan menggiatkan kegiatan literasi digital, terutama di kalangan anak muda. Untuk ide dan pandangan terkait hal ini, pertama-tama kita akan mendengarkan dari Kak Agnes. Dipersilakan Kak Agnes. Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk dalam tahapan bagaimana kita menggiatkan, nampaknya ada sedikit hal yang perlu kita ketahui dulu. Jadi proses menggiatkan itu tidak terjadi secara instan ya. Itu butuh proses yang cukup panjang, dimulai dari membiasakan diri. Nah, kalau kita mau berbicara tentang berliterasi di era digital, itu mulai dari kebiasaan awal kita untuk mau belajar. Kita membaca apa setiap hari, kita memang hampir setiap saat kita bersentuhan dengan teknologi, tapi teknologi itu kita apakan? Apakah kita menggunakan teknologi hanya untuk having fun, video call dengan pacar, dan selesai ya berjam-jam dihabiskan untuk itu, atau kita mau memanfaatkan teknologi itu untuk menggali sebanyak mungkin ilmu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana menggiatkan, tentu harus dimulai dulu dari kesadaran diri. Saya mau menggunakan ini, ada gadget nih, saya mau menggunakan ini untuk dapat informasi, gitu. Sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada untuk menggali rasa penasaran di kepala. Nah, biasanya kalau saya dengan anak-anak saya, karena sekarang saya mengajar, itu biasanya saya melatih mereka untuk critical thinking-nya dulu yang dilatih. Jadi kalau ada satu wacana yang saya lemparkan, ada satu hal yang satu kalimat yang saya berikan, itu kemudian saya meminta mereka untuk mengajukan pertanyaan kenapa. Dan itu dari pertanyaan kenapa itu silakan ditanyakan kepada Om Google. Google bisa menjawab hampir semua pertanyaan yang kita pikirkan. Misalnya nih, saya memberikan tugas kepada Fawaz, anggaplah Fawaz siswa saya gitu. Kemudian saya bilang, Fawaz, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Gitu. Nah, Fawaz mungkin akan bertanya, kenapa saya harus belajar tentang puisi? Nah, carilah itu di Google. Apa sih pentingnya puisi sehingga saya harus belajar tentang itu? Gitu. Jadi untuk menggiatkan itu kita perlu punya rasa penasaran, menggali literasi digital itu perlu rasa penasaran, sehingga kita terus mencari informasi yang sebenarnya sudah banyak. Kira-kira seperti itu sih kalau proses awal ya untuk menggiatkan literasi digital kalau dari saya. Mungkin Mas Fikri mau nambahin sesuatu, silakan. Siap. Oke, langsung saya, Mas Fawaz. Ya, bisa diberikan tanggapannya. Ya, mungkin saya menambahkan dari Mbak Agnes. Saya kira saya juga setuju dengan Mbak Agnes. Mungkin menurut saya untuk menggeliatkan, saya kira dewasa ini saya kira sudah sangat menggeliat untuk literasi digital. Jadi ya karena pandemi ini mau nggak mau semua
informasi, semua pelajaran, semua yang kita butuhkan kebanyakan pasti kita melakukan via digital karena sulitnya kita untuk bertemu tatap muka ataupun apa. Nah, saya kira sudah bergeliat. Mungkin yang kurang fokusnya dan kurasi dalam bacaan mungkin itu yang harus dipikirkan. Karena ketika kita ngomongin internet, semua informasi pastinya masuk di situ ada yang informasi benar, informasi salah atau hoax. Nah, itu mungkin selain kita sekarang sudah bergeliat di literasi digital karena memang pandemi mengharuskan kita, ya mau nggak mau kita yang harus selektif di situ. Semua informasi di situ. Jadi kita harus tahu apa kesenangan kita dalam membaca, setelah itu buku apa yang kita harus baca, dan kita harus tahu mungkin informasi atau buku itu harus kredibel, siapa penulisnya, siapa yang dikonfirmasi agar kita tidak termakam hoax itu di era digital dan pandemi saat ini. Mungkin itu, Devawas. Baik, terima kasih Kak Agnes dan juga Kak Fikri atas tanggapannya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya bagaimana cara kita menggiatkan literasi digital itu sebenarnya bisa kita mulai dari diri sendiri. Bisa dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Terlebih lagi, teknologi zaman sekarang ini sudah makin canggih dan juga tentunya harus diimbangi oleh bagaimana sih cara kita menggunakan teknologi tersebut. Nah, kemampuan kita untuk mengolah, mendapatkan informasi, itu disebut dengan literasi digital. Jadi, jika kita ingin mengetahui bagaimana cara kita menggiatkannya, yang pertama, kita harus tahu dulu sama diri sendiri. Kita harus mempunyai rasa penasaran. Baik, terima kasih sekali lagi atas tanggapannya. Untuk poin pertanyaan selanjutnya, kita mengetahui bahwasanya tingkat literasi digital di Indonesia masih sangat rendah. Kira-kira apa yang terjadi dengan rendahnya kasus literasi digital tersebut? Untuk ide dan pandangan terkait hal ini, pertama-tama akan saya serahkan kepada Kak Fikri. Dipersilakan Kak Fikri. Siap. Menurut saya rendah, indikatornya saya kurang tahu ya. Tetapi mungkin penyebab rendah itu saya kira kurangnya kita mencari sumber lain. Kadang ketika kita mengetahui satu info mungkin dari sharing di WhatsApp keluarga ataupun sharing di ada WhatsApp sekolah kita. Lah, kita jarang mengkonfirmasi kebenaran dari informasi itu. Sehingga kita rendah dalam mencari konfirmasi, mencari informasi-informasi pembanding untuk mencari kebenaran dari informasi itu. Jadi kemauan diri sendiri. Jadi kita tidak hanya menelan mentah-mentah informasi yang ada di dalam yang kita dapatkan di dalam digital itu. Jadi kita harus kritis. Itu saya kira untuk meningkatkan daya literasi digital kita di situ. Mungkin itu, Pak Was. Baik, terima kasih Kak Fikri atas tanggapannya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya penyebab rendahnya tingkat literasi digital di Indonesia adalah bagaimana cara kita mengolah untuk mengetahui informasi yang ada gitu. Seperti contoh, mungkin kita masih agak ragu, agak malas ya, atau bahasa gaulnya tuh mager ya, untuk mencari informasi yang tersedia di berbagai platform. Dan ini menjadi salah satu alasan mengapa tingkat literasi digital di Indonesia itu masih dibilang sangat rendah. Baik, terima kasih Kak Fikri. Selanjutnya kita akan mendengarkan ide dan pandangan dari Kak Agnes. Dipersilahkan Kak Agnes atas tanggapannya. Oke, terima kasih Pak Was. Jadi kalau dari saya, memang saya belum pernah ya melakukan penelitian tentang ini, tapi kalau melihat yang terjadi di sekitar saya itu,
Pertama yang saya temukan adalah rata-rata orang-orang Indonesia itu kurang kepo di hal-hal yang penting, dan keponya itu malah ke hal-hal yang tidak penting gitu. Mungkin ini ada hubungannya dengan budaya komunikasi di keluarga. Biasanya kalau anak-anak itu punya banyak pertanyaan, kemudian dia bertanya kepada orang tua dan orang tua bingung mau menjawab apa, itu si anak bisa kena marah gitu. Ini beberapa kasus yang sudah pernah saya lihat langsung juga di keluarga besar saya ya. Ketika anak dengan rasa penasaran yang tinggi itu mau tahu tentang hal yang penting buat dia, nah itu malah dimarahi oleh keluarganya hanya karena mereka tidak mampu memberikan jawaban. Nah, pola ini itu kemudian membuat si anak makin lama ya sudah, saya penasaran itu saya sudah tidak mau bertanya lagi gitu, malah takut untuk bertanya. Ini berbeda kalau kita lihat dengan budaya-budaya di luar negeri, gaya belajarnya mereka gitu. Kemarin misalnya saya sempat juga kan ngajar ke beberapa mahasiswa dari luar, itu rasa penasaran itu sangat tinggi. Karena mereka merasa saya berhak untuk bertanya gitu. Saya berhak untuk bertanya. Dan guru atau orang yang ada dengan saya yang bisa memberikan informasi itu harus menyediakan itu untuk saya gitu. Nah, ini sudah masuk di perbedaan budaya. Kemudian juga yang kedua yang saya temukan ketika kita masuk ke pendidikan formal di sekolah, itu rasa penasaran siswa itu tidak terlalu terakomodasi ya. Kalau saya merasa seperti itu waktu saya sekolah, misalnya ya, kita bongkar kurikulum pendidikan kita deh. Kita belajar, kalau di bahasa Indonesia itu kita belajar tentang cerpen. Kita dalam pelajaran cerpen itu mungkin dari beberapa bulan belajar hanya membaca satu cerpen. Itu kalau beruntung gitu. Sisanya itu kita membedah struktur cerpen, kaidah kebahasaan, dan seterusnya. Saya tidak mengatakan bahwa pelajaran itu tidak penting ya. Tapi masa kita belajar cerpen, belajar novel, tapi karyanya itu tidak kita apresiasi di awal. Gitu. Malah cenderung terlalu teoretis kalau menurut saya. Nah, itu juga membuat tidak ada ruang diskusi yang sehat untuk kita saling bertanya. Ujung-ujungnya, ketika keluar ke masyarakat, hal-hal yang penting untuk kita ketahui itu tidak kita dapatkan. Malah kita jadi kepo dengan hal-hal yang tidak penting untuk kita ketahui. Gitu. Kira-kira seperti itu sih kalau menurut saya. Okay. Baik. Terima kasih Kak Agnes dan Kak Fikri atas tanggapannya. Jadi seperti yang kita ketahui, masih banyak masalah atau problem terkait tingkat literasi digital di Indonesia pada saat ini. Kita tadi sudah mendengarkan dua pandangan, dua gagasan yang berbeda, yang mungkin bisa dibilang sedikit berbeda ya, mengenai apa sih penyebab dari rendahnya tingkat literasi digital tersebut. Baik, langsung saja. Kita akan masuk ke poin pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas mengenai hak cipta nih, Kak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hak cipta itu selalu kita jumpai. Salah satunya adalah di media internet. Pertanyaannya adalah, apa pengertian hak cipta itu? Dan bagaimana jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hak cipta? Untuk ide dan tanggapan dari hal ini, mungkin pertama-tama kita akan mendengarkan dari Kak Agnes. Dipersilakan Kak Agnes. Sebenarnya kalau berbicara hak cipta itu Kak Fikri yang lebih jago ya, karena sudah merupakan pencipta karya gitu. Kalau saya belum punya karya yang pernah dipublikasikan resmi. Jadi mungkin kalau teori yang lebih dalam nanti akan dijelaskan oleh Kak Fikri terkait hak cipta. Sepemahaman saya, hak cipta itu hak yang diberikan kepada pemilik karya, dan juga kalau dia menerbitkan di suatu badan suatu perusahaan lah. Kalau dia menerbitkan di suatu perusahaan penerbitan, gitu berarti hak ciptanya juga menjadi milik dari penerbit tersebut. Jadi ada dua ya yang memiliki, itu adalah pembuat karya dan penerbitnya. Gitu.
Nah, hak ini diberikan bagi mereka untuk mengelola isi karya gitu. Misalnya kalau dia mau buat rancangan karya ini, oh bagian ini saya mau taruh di sini, bagian ini yang di sini gitu. Nah, itu hak mereka untuk mengotak-atik karyanya, memproduksi karya itu seperti apa, sampai ke masalah pendistribusian karya gitu. Jadi itu sepemahaman saya hak itu seperti itu. Kemudian tadi, sorry, pertanyaan yang selanjutnya, apa ya? Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai bagaimana jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hak cipta. Oke. Kalau terkait itu ya berarti kita sudah berbicara dari sisi hukum. Kalau misalnya kita baca di halaman awal buku itu biasanya sudah tertera ya. Di situ ada dendanya, ada hukuman penjara, itu untuk yang menyebarkan karya itu secara ilegal dan seterusnya gitu. Jadi kira-kira sih sepemahaman saya seperti itu. Mungkin Kak Fikri yang lebih tahu karena memang terjun di dunia penerbitan gitu. Baik, kita tadi sudah mendengarkan ya secara garis besarnya mengenai hak cipta dan apa yang terjadi jika ada seseorang atau sekelompok orang tuh menyalahgunakan hak cipta. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan penjelasan secara rinci dari Kak Fikri selaku seseorang yang pernah mempublikasikan hasil karyanya. Dipersilakan Kak Fikri atas tanggapannya. Ya, terima kasih. Saya juga awam di sini, mungkin pernah nulis, terus juga ngelola di penerbitan. Hak cipta saya kira juga ini yang ya bukan akhir-akhir ini saja, sudah lama sekali ya, nggak terlalu dipentingkan oleh negara ini. Saya kira mungkin kalau teman-teman nggak hanya tentang hak cipta itu banyak sekali, nggak hanya buku, berita, tulisan, musik, penelitian, banyak sekali. Di situ pastinya kan ada orang pertama yang mencetuskan sesuatu itulah. Disitulah hak dari penciptanya. Nah, hak dari penciptanya adalah ciptaannya bebas digunakan, boleh diterbitkan, boleh dibuat sendiri, boleh dicetak banyak, bisa sedikit. Lah di situ itu hak dari penciptanya. Nah, ketika hak itu telah dilanggar atau dilakukan oleh orang lain, lah di situ terjadilah pelanggaran. Jadi hak cipta yang seharusnya dimiliki oleh penciptanya atau mungkin penulis itu dilakukan oleh orang lain, mungkin tulisannya diterbitkan dengan tidak izin maupun tidak ada komunikasi, lah di situ sudah melanggar hak cipta. Nah, banyak sekali kalau ngomongin perbukuan, saya kira kita kalau baca buku pasti tahu ISBN itu ya, di belakang, paling belakang lah. Di situ itu adalah upaya upaya awal untuk kayak mencatatkan ciptaan kita bahwa sudah tercatat di Perpusnas. Jadi ketika ada judul ataupun ada tulisan yang menyerupai ini bisa dilacak di Perpusnas. Jadi ini melanggar di situ karena di situ. Terus ada juga banyak sekali kayak kita bisa mengajukan hak cipta ke Kumham, kalau kawan-kawan lah di situ itu malah tercatat secara hukum dan negara. Jadi kalau teman-teman sudah mencatatkan karya kalian di Kemkumham dan ada orang yang secara tidak bertanggung jawab menggunakan ataupun mendistribusikan secara tidak tanpa izin, nah itu bisa mendapatkan hukuman seperti yang tadi dikatakan Agnes ya. Salah satu contohnya ada di depan, kalau kita baca buku di depan itu ada undang-undang hak cipta. Di situ mungkinlah. Untuk itu saya kira hak cipta itu adalah kalau saya sebagai penulis, roh kita di situ. Jadi ya kekayaan kita di situ. Ketika kekayaan kita diambil oleh orang lain, digunakan secara tidak bertanggung jawab, ya itu secara etika saja sudah salah. Apalagi secara pidana juga bisa
dikasuskan. Mungkin itu, Fawas. Baik, terima kasih Kak Fikri dan juga Kak Agnes mengenai tanggapan hak cipta dan bagaimana cara penindakannya ya. Baik, untuk poin pertanyaan selanjutnya, di sini mungkin kita sering menemukan banyaknya e-book yang beredar di internet, tetapi apakah boleh kita membaca e-book yang biasanya tuh sering beredar di internet? Menurut tanggapan kakak sendiri bagaimana? Mungkin mengenai hal ini kita bisa mendengarkan langsung dari Kak Fikri terlebih dahulu. Dipersilakan, Kak. Oke, ya terima kasih. Ya, salah satu penyakit literasi kalau saya boleh memberi nama ya, yaitu saya kira buku-buku e-book, PDF, saya kira sangat merugikan penulis terutama dan juga penerbitnya. Karena dengan beredarnya e-book atau PDF yang tidak disertai izin dari penerbit, itu ya yang seharusnya penerbit dan penulis mendapatkan fee dari pendistribusian dan bacaan itu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di situ ya secara tidak langsung, kalau Fawas contohnya membaca buku itu, secara tidak langsung Fawas mencuri karya saya. Kalau saya penulisnya yang secara tidak. Nah, itu saya kira. Dan walaupun begitu, mungkin di awal pandemi kayaknya dulu banyak sekali PDF-an yang beredar. Lah, saya kira kawan-kawan juga harus selektif. Walaupun begitu, saya juga dulu pernah kayak wah, rezeki nomplok juga ini, buku mahal, tapi ya pikir-pikir lagi. Ya secara etika saya akan menyakiti penulisnya kalau saya membaca buku ini. Nah, seperti itu. Tetapi banyak sekali kawan-kawan mensiasati itu. Banyak sekali sekarang platform-platform yang berbayar untuk e-book. Contoh Google Book. Ada juga kalau teman-teman Storyal.co. Kalau kawan-kawan pengen bacaan apapun, bisa menjadi anggota Perpusnas. Di situ secara ada e-book atau iPunas itu sangat memudahkan kita untuk mencari buku yang di situ gratis, tetapi ada royalti yang dibayarkan oleh penyelenggara e-book itu. Banyak sekali teman-teman kalau baca jurnal-jurnal Springer, terus Elsevier, banyak sekali buku-buku gratis yang bisa dibaca, dan itu memang platform yang mereka secara bertanggung jawab membayar royalti kepada penulis maupun penerbit yang mereka jadikan kerjasama. Itu mungkin, Fawas. Baik, terima kasih Kak Fikri atas tanggapannya. Jadi seperti yang kita ketahui dari kasus banyaknya e-book yang beredar, yang dimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menjiplak karya dari seorang penulis dan menjadikannya ke PDF. Dan kemudian pada saat kita sebagai pembaca, secara tidak langsung kita juga ikut terlibat ya dalam pencurian karya dari seorang penulis. Jadi kalau misalnya kita ingin menghargai seorang penulis, kita bisa membaca buku elektronik di platform yang berbayar, seperti yang tadi sudah disebutkan, kayak Google Books dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak Fikri atas tanggapannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Kak Agnes. Dipersilahkan, Kak. Jadi sebenarnya kalau saya memberi tanggapan ini agak kontroversial mungkin nantinya. Jadi yang pertama memang semua yang disampaikan oleh Kak Fikri tadi itu benar. Itu 100% benar. Tapi pertanyaan kamu di awal adalah apa boleh atau tidak gitu. Ya kalau dijawab boleh atau tidak, sebenarnya ya boleh. Buktinya orang-orang banyak yang melakukan itu. Tapi apakah itu benar atau tidak, sudah dijawab oleh Kak Fikri. Nah, kalau dari pandangan saya pribadi, waktu pertama kali saya membaca teks pertanyaan yang dikirimkan oleh MJB, saya langsung tertawa, Fawas. Karena
Ini pertanyaan yang dilematis. Saya melihat ini bukan hanya dari sudut pandang pencipta karya, tetapi dari sudut pandang masyarakat Indonesia yang kurang sekali literasinya. Rata-rata orang Indonesia itu kurang literasinya juga karena faktor ekonomi. Kita mau mengakses tulisan-tulisan berbayar itu tidak semua orang bisa. Misalnya murid-murid saya punya banyak murid yang cerdas, tapi mereka mengaku bahwa ibu saya malas untuk membaca karena faktor ekonomi, mau beli buku itu sulit. Gitu. Mereka tidak punya banyak pemasukan, orang tuanya ya tidak punya banyak pemasukan untuk membiayai pembelian buku-buku dengan jalur legal. Gitu. Sehingga kemudian kalau dari saya pribadi ya, saya masih memberikan toleransi kepada orang-orang yang memang dari sisi ekonominya itu benar-benar tidak bisa. It's okay kalau menurut saya. Tapi kalau saya sendiri, saya berusaha setidaknya untuk mencari karya-karya yang asli. Gitu. Kalau memang memungkinkan untuk beli, ya saya beli karya yang asli. Nah, saya beri contoh, kemarin itu saya benar-benar mencari satu buku biografi Asata Sakur. Itu saya cari kemana-mana, tidak ada di Indonesia. Akhirnya saya pesan online dari Amazon, itu harganya 500 ribuan, dikonversi ke rupiah. Apakah semua orang bisa? Kalau semua orang bisa membeli buku dengan harga itu dengan cara yang mudah, ya it's okay gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa secepat itu untuk memutuskan, oke, 500 ribu saya beli buku gitu. Nah, mungkin aja mereka punya kebutuhan yang lain. Jadi ini pertimbangan saya ya.